Oke. Malam semuanya. Ada yang belum masuk ya? Kita tunggu bentar lagi ya. Siapa?
Ya semua ya, teman-teman ya. Baik, kita mulai. Oke, malam ini kita mulai eh, berjalan mundur dulu ya, teman-teman. Kita sedikit diskusi tentang definisi ya. Jadi eh, apa itu eh, manajemen? Jadi eh, harapannya setelah eh, kita selesai sesi ini, kita paham bahwa apa itu eh, apa namanya manajemen organisasi ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat foto-foto ini, kita eh, ingat bahwa ada organisasi besar yang eh, sukses. Oke, ada yang terlambat. Sukses gara-gara manajemen. Contohnya adalah Steve Jobs. Steve Jobs itu bukan orang operationnya. Jadi dia foundernya, eh, setelah dia bangun sistemnya, sorry, bangun produknya, kemudian jadi produknya, tapi setelah itu dia nggak berkembang bisnisnya. Nah, dia berkembang bisnisnya sampai gede sekarang ini setelah ketemu dengan CEO-nya. Jadi mereka ini Steve Jobs dan kawan-kawannya adalah orang teknis, orang teknis. Jadi dia bisa bikin produk bagus dan sebagainya. Cuman untuk memanage dari ide menjadi produk itu butuh eksekutor. Dari produk jadi bisa jadi apa namanya terjual itu butuh manajemen juga. Setelah jadi dan terjual menjadi profit, nah itu butuh manajemen juga. Nah, Steve Jobs itu setelah ketemu dengan Tim Cook, nah CEO-nya yang sekarang jadi CEO Apple sekarang ya. Jadi setelah ketemu eh, Tim Cook baru perusahaannya bisa scale up dan sebesar sampai saat ini gitu. Ini adalah salah satu guru manajemen, jadi Henry Mitzberg. Nanti kita akan diskusi banyak mengenai eh, apa namanya tokoh-tokoh ya dua sesi ini. Nah, definisi manajemen jadi menurut social science adalah proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Jadi ada tujuan itu ya, tujuan dan ada yang dilaksanakan dan ada yang diawasi. Itu kuncinya. Jadi pertama ada tujuan, kita mau apa gitu. Jadi Steve Jobs tadi dia untuk mencapai tujuannya sempat tidak tercapai. Tapi setelah ketemu orang yang eksekusi dan mengawasi, maka bisa jadi idenya bisa jalan. Nah, itu ada satu lagi teori menurut Manulang ya. Jadi ini perencanaan, organisasi, organize, kemudian structure, kemudian direction,
dan pengawasan sumber daya ya, atau resources ya, untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kalau misalnya kita nggak, eh, jadi intinya adalah tujuannya. Jadi jangan sampai lupa itu, karena kita meeting gitu, panjang lebar, at the end kita lupa. Oh hari ini kita agendanya apa? Nah itu, padahal udah ngomong hampir sejam ya, gitu. Jadi ketika kita lupa tujuan meeting misalnya simpelnya, dan at the end kita eh, tujuannya lupa, apalagi konklusinya ya. Jadi itu yang sering lupa. Dan semua sebuah organisasi seperti itu juga. Eh, ini pengertian manajemen tadi adalah untuk mewujudkan organisasi ya. Jadi selalu itu. Jadi Anda eh, kalau sudah apa namanya mencapai level at least supervisor atau managerial level, Anda harus selalu lihat ke belakang, bukan selalu ya, harus sering-sering lihat ke belakang untuk mencapai ke depannya. Sebenarnya kita, oh tadi sebenarnya tujuan kita apa gitu. Nah, setelah itu kita direction-nya sudah benar atau belum. Nah, ada yang pengertian kedua itu merupakan seni ya, atau proses menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Nah, ini menurut beberapa eh, apa namanya tokoh, nanti Anda bisa bacakan sini. Jadi kesimpulannya adalah dari semua eh, definisi atau madhab tadi, manajemen merupakan seni dan ilmu untuk planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling atau observing sumber daya. Baik sumber daya itu ada, nanti ada nextnya ya, resources lah intinya, yang terbatas tentunya ya, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tingkatan manajemen ada strategis, kemudian ada manajemen pengendalian, dan yang operasional. Nah, kalau C-level itu strategic thinking-nya. Kemudian ada uh, managing, yang ketiga ada operasional. Dari leader sampai manager, section manager ya. Nah, jadi ada, mungkin kalau Anda ini selalu sekitar 3 atau 4 lah ya. Nah, ini piramidanya, mungkin Anda selalu yang di kantor pasti ada top management. Nah, itu berpikirnya strategik ya. Jadi kalau kita lihat ya, meme yang mengatakan oh dari atas sampai bawah itu, yang itu loh, yang paling bawah cuma dapat dikit gitu ya. Misalnya kucuran air dari atas, eh, yang paling bawah dikit gitu. Nah, itu karena top, padahal kan ada meme-nya, yang paling bawah pasti dapatnya dikit. Padahal kayaknya yang paling kelihatan kerjanya. Yang atas kayaknya cuman duduk-duduk doang. Tapi kok malah menghabiskan duit perusahaan. Misalnya kombennya terlalu besar gitu. Nah, itu karena mereka eh, yang berpikir secara strategik ya, menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, menjadikan sesuatu yang ada menjadi beranak pinang lah ya. Jadi from zero to one, from one to 10, 100, and sampai triliun lah itu. Itu perencanaan strategik. Dan mungkin yang middle pengendalian manajemen, yang bawah itu operasional. Nah, ini fungsi manajemen nanti kita akan discuss di pertemuan kedua juga. Eh, terus manajemen dan sifat informasi ya. Jadi apa yang dibutuhkan oleh top dan middle, tiap-tiap ini ya, tingkatan ini. Jadi kalau kita nanti berbicara sama orang top manajemen, jadi bicaranya jangan terlalu detail. Nah, ini yang kita apa namanya
kadang salah gitu. Kita komplain hal-hal kecil ke atas gitu. Harusnya nggak sampai ke top manajemen. Atau top manajemen nggak perlu tahu sampai detail cara melakukan apa namanya, misalnya di pabrik, cara coating atau cara ngecat misalnya mobil gitu. Itu dia nggak perlu bisa sedetail itu ya. Nah, yang mereka butuhkan adalah sampai hanya informasi dari eksternal faktor, internal faktor gitu dan sebagainya. Jadi nggak sampai operation lah ya. Gitu. Nah, yang middle ini kadang yang agak rancu ya. Jadi dia karena menjembatani antara top dan operasional gitu. Jadi eh, ini juga leadership position ya. Jadi bukan cuman messenger ya. Dari bawah ke atas ke bawah itu bukan itu tujuan middle manager ya. Kemudian karakteristiknya kalau top itu secara global, informasinya high level, kemudian middle itu semi tadi ya. Jadi dia harus ngerti cara melakukannya gimana dan bagaimana eksekusinya. Jadi kalau Anda mau jadi manajer yang bagus ya, itu harus tahu ya, tahu detail. Walaupun nggak bisa 100% semuanya di semua level gitu. Semua eh, apa ya, bagian gitu. Misalnya manajer eh, apa namanya, gudang atau manajer HR gitu. Itu nggak perlu tahu semua bagian rekrutmen, nggak perlu bisa dan ahli semua bidangnya. Jadi ini mungkin kuncinya ya, resepnya untuk jadi manajer ya teman-teman. Anda kalau mau jadi manajer itu nggak harus, kan ini orang insecure kadang ya, dari lo ke manajer ya. Itu nggak butuh, misalnya di HR ya. Di HR itu ada at least 4 fungsi lah. Ada rekrutmen, ada komben, ada industrial relation, kemudian ada development training gitu. Misalnya minimal ada 4 itu. Nah, kita untuk naik manajer, sebenarnya kita harus bisa kuat di salah satu, tapi kuat sekali ya. Kuat sekali, kemudian tahu eh, bisa lah ya, bisa di fungsi yang kedua, tahu fungsi kedua dan ketiga, itu sudah cukup. Jadi jangan nunggu semua bisa gitu. Ingat ya, jadi raja hutan itu bukan yang paling tinggi, bukan yang paling besar. Ya kita taunya raja hutan kan singa ya. Singa itu bukan paling tinggi, singa itu bukan yang paling besar, singa itu bukan yang paling cepat. Nah, tapi dia punya salah satu yang tidak dimiliki oleh jerapah, kemudian gajah, ataupun cheetah yang paling cepat ya. Tapi dia punya keberanian dan confidence untuk ngelit mereka bertiga. Gitu. Jadi itu yang harus dimiliki oleh seorang leader ya. Jadi yang penting berani dulu, berani, confidence. Ketika di challenge atas top manajemen kita bisa men-tackle, sorry, kalau bawah tackle ya. Kalau atas kita bisa memanage lah ya. Jadi manage expectation. Jadi kalau top manajemen kan mintanya bisa besok nggak? Nah itu kita harus bisa apa, manage ekspektasinya. Oh bisa, cuman nanti kualitinya akan rendah dan sebagainya. Nah kalau dari kurun waktu informasi jangka panjang dan pendek ya. Kalau top itu jangkanya panjang, jadi 5 to 10 years gitu. Atau bahkan decade atau another dekade gitu.
Misalnya kayak kami, perusahaan kami itu mikirkan 2040. Grid itu perusahaan HR solution ya. Jadi kita mikirkan gimana orang Indonesia ini yang saat ini kita lagi susah cari kerja ini, mungkin saat ini mungkin tingkat pengangguran banyak ya. Nah, 2040 bonus demografi itu orang makin banyak lagi orang kita yang masa produktif. Nah, kita berpikir gimana orang kita yang saat ini aja banyak yang nganggur, nanti 2040 gimana gitu. Jadi itu yang kita pikirkan. Jadi kita berpikir, oh mungkin kita akan kirimkan orang instead of TKI ke Malaysia, ke Singapura, tapi orang yang skill. Kayak Mas siapa kemarin yang di Malaysia. Itu tapi kita gandakan semakin banyak ya. Jadi misalnya IT, Java, kemarin kita diminta orang Kanada untuk kirim orang kita. Nah, cuman harganya harga kita, tapi kerja remote di Kanada seperti itu. Itu yang lagi kita kembangkan. Nah, seperti itu yang untuk top management. Nah, middle itu gimana ide tadi itu dalam 5 tahun itu menjadi kenyataan. Nah, low itu eksekusi day to day-nya. Jadi berdasarkan waktu ya. Berdasarkan apa namanya? Mereka eksekutor lah ya yang low level. Dan apa namanya? Kemudian eh, oh ya, jadi bukan top, middle, low ini penting nggak penting ya. Semua dalam organisasi adalah penting ya. Jadi jangan eh, mungkin merasa di bawah. Oh, saya masih eh, level bawah nih gitu. Ini orang nggak penting. Semua dalam organisasi itu orang atas nganggapnya semua penting. Jadi kalau Anda nggak penting nggak dibayar gitu. Itu ya. Nah, ini apa namanya berdasarkan kelengkapan informasi yang hal-hal pokok atau lengkap ya. Jadi kalau yang top itu hanya yang basic atau yang pokok-pokok permasalahannya ya. Jadi problemnya apa sih gitu. Nah, dia ngasih solution. Jadi itu. Kemudian ringkas dan rinci tentu yang atas lebih ringkas, bawah lebih rinci. Kemudian lagi tadi top itu tadi masa depan, future. Nah, kalau yang middle itu baca dari oh dulu gimana gitu. Selalunya oh ya, ini pelajaran itu mungkin eh, apa ya? Kita nanti setelah praktekkan, setelah jadi leader atau manager, nanti Anda akan buka-buka ini file lagi. Saya yakin itu. Nah, jadi tapi nanti pas Anda buka Anda udah lupa itu ya. Oh, dulu yang diajaran kayak gimana sih gitu. Nah, jadi sebelum Anda lupa, Anda harus mulai praktekkan ya di day to day. Jadi jangan nunggu nanti jadi manajer dulu baru back to the topic ini ya. Tapi Anda resapi ini topik, aplikasikan. Nah, habis itu setelah jadi manajer Anda siap itu. Jadi jangan nunggu manajer baru belajar manajemen gitu. Tapi kebalikan gitu. Karena ketika Anda sekarang sudah knowledge-nya ada, kemudian skill-nya diasah beberapa tahun ini, Anda jadi manajer confidence enough lah gitu. Eh, Contohnya gimana ya? Saya sama-sama umur nih, sama-sama umur 2000, mungkin saya kelahiran ya sekarang 40 tahun. Teman saya mungkin karena cewek ya, itu baru seminggu yang lalu diangkat manajer menggantikan saya posisi yang 2014 lalu saya jabat gitu. Saya mulai dipromot gitu. eh Ya itu karena waktu itu emang pas saya minta resign itu dia belum siap gitu. Jadi dia masih di usia yang sama tapi baru saya
dipromot posisi itu 2014, dia 2024. Jadi nunggu 10 tahun. Karena emang dia mikirnya kebalik tadi, mikirnya kebalik. Jadi saya jadi manajer dulu baru eh, berpikir jadi leader atau manage tim gitu. Tapi kebalikan, Anda harus siap dulu baru top manajemen akan melihat kita adalah salah satu orang yang outstanding gitu. Kemudian ada rutin atau sesuai kebutuhan tadi mirip-mirip ya. Ini waktunya sangat mepet ya. Glass ceiling, Pak Nanang. Iya benar. Jadi mungkin Pak Nanang sedikit ngasih info ya. Glass ceiling itu adalah eh, masalah yang dihadapi perempuan, ya. Apalagi di Indonesia. Eh, di Indonesia belum pernah ada presiden yang terpilih ya, perempuan. Di Amerika juga seperti itu. Mungkin ada yang koreksi. Di Indonesia belum pernah ada presiden yang terpilih perempuan. Belum ada kan ya? Di Amerika juga seperti itu. Di Indonesia hanya menggantikannya. Jadi hanya menggantikan. Kenapa? Itu karena ada ya tadi glass ceiling. Jadi ada apa namanya? Jadi misalnya glass ceiling itu atap ya, atap, tapi itu nggak nyata gitu loh. Jadi orang kalau naik tangga dari lantai satu ke lantai dua, kayak mau ke lantai dua itu ada kayak atap yang sebenarnya nggak ada sebenarnya. Jadi orang sebagai perempuan itu ketakutan gitu. Takutnya karena ya tadi mungkin saya top manajemennya kebanyakan laki-laki. Kalau misalnya saya perempuan sendiri, wah gimana gitu. Atau mungkin perempuan saya boleh bekerja sama suaminya itu bagus. Atau mungkin ya saya udah sibuk ngurus anak gitu. Jadi kerja itu hanya, nah itulah. Jadi obstacle-nya lebih banyak. Atau misalnya belum ngomongin mood ya. Jadi kalau mood perempuan itu eh, apa namanya? Kalau PMS ya gitu ya. Mungkin itu semua sebenarnya hanya kayak ketakutan sendiri. Sebenarnya itu nggak ada, gitu. Tapi karena sosial sudah bentuk, dia ada mental block semuanya nih. Jadi itu kayak ada atap yang membatasi gitu. Sebenarnya sih nggak ada gitu. Oke, nah ini eh, apa namanya peran manajerial ya. Jadi eh, ada formal, authority dan status. Kemudian ada impersonal, interpersonal roles. Jadi peran manajer ya. Jadi selain menyandang sebagai eh, seorang manajer, dia harus menjadi figur atau role model atau leader lah ya, atau jembatan license. Dan ada juga sebenarnya informal. Jadi dia monitor itu nggak kelihatan sebenarnya. Jadi kayak kita monitor bawahan kita itu kan nggak kelihatan, tapi kita punya cara sendiri untuk monitor. Dan itu kerjaan yang nggak kelihatan itu adalah yang paling key. Itu monitor tadi ya. Jadi kalau satu departemen nggak dimonitor itu kayak autopilot, bisa bayangkan kalau pesawat nggak ada pilotnya gitu. Karena dibiarkan mau naik atau ke atas. Yang baru-baru ini kan ada pesawat jatuh gitu ya. Karena anehnya nggak tahu gimana ada pramugari mencet salah mencet tombol ya. Mungkin di detik teman-teman bisa baca nanti. Kadang kita bingung juga ya, bisa pramugari bisa ke kokpit gitu ya. Ada sesuatu tuh puasa-puasa yang ngomongnya nggak benar. Jadi harusnya kan pramugari nggak sampai ke situ ya. Mungkin teman-teman yang di airlines bisa confirm ya. Harusnya pramugari nggak sampai di kokpitnya. Harusnya nggak sampai lah. Jadi sampai salah pencet itu kan berarti fatal.
Nah, kemudian decision making rule ya. Jadi seorang entrepreneur, resource allocation, negosiator, distribute, handle gitu. Yang paling susah itu resource allocation. Ini yang kadang kita juga ini ya. Nah, itu meetingnya ngapain tuh Pak? Mijit yang penting-penting atau apa tuh? Pramugari bisa di kokpit ya. Eh, Balik lagi ini, jadi resource allocation ini kayak misalnya di perusahaan kita ya. Antara marketing, kalau misalnya marketingnya terlalu gencar, nanti produksinya yang apa lambat gitu. Kalau produksinya kencang, marketingnya yang lambat. Ini antara ngebalance antara eh, produksi dan selling itu perlu equilibrium gitu. Jadi, nah sayangnya kalau Anda jadi entrepreneur di awal-awal itu nggak dapet itu formula yang tepat misalnya. Misalnya satu marketing butuh 4 orang line produksi. Nah itu susah dapetinnya. Saya 3 tahun ini mencoba menemukannya. Jadi satu marketing role berapa orang service atau produk production sih. Itu yang kadang itu. Nah, itulah peran manajer ya. Jadi terutama HR manager kita sebutnya agile. Kalau di project management ada agile project management, di HR juga ada agile HR role ya. Jadi ketika produksi butuh peak, kita harus bisa rekrut cepat. Ketika produksinya low atau bahkan krisis, kita bisa kurangi orang atau resource-nya di reallocate itu yang susah. Oke, unsur manajemen tadi eh, ini ya mungkin yang kita bahas human, ada capital, ada atau money gampangnya, material. Jadi 5M 1H ya. Jadi atau kalau misalnya bahasa Indonesia campur ya 6M lah ya. Manusia, money, material, mesin, methods, market ya. Tapi ini unsur manajemennya. Tapi kalau unsur menikah itu hanya money, money, money. Oh enggak ya, bercanda. Menikah itu bukan money, money, tapi ada eh, apa namanya sakinah, mawadah, warohmah gitu ya. Jadi bukan duit aja ya. Jadi kalau sekarang kan meme-nya gitu. Kalau untuk menjalin hubungan yang paling penting duit gitu katanya sih. Ya itu katanya sih gitu. Tapi jangan pilih orang yang kayak gitu ya. Karena ketika Anda nanti di bawah, sekaya apapun, sehebat apapun Anda, pasti ada masanya di bawah ya. Jadi enggak. Jadi ketika Anda di bawah, nah itu ujian eh, buat istri atau pasangan lah ya. Masih mau dampingin atau enggak. Kalau masih mau, nah itu berarti orang yang tepat. Kalau misalnya enggak, ya udah. Kita sebagai laki-laki berarti pas rekrutmennya salah itu. Ya karena kadang berpikirnya eh, apa namanya perempuan gitu juga sih. Apa yang realistis itu ya kalau kita mau kalau menikah diajak susah buat apa gitu. Nah itu ya kita bukan ngajak susah kata ya laki-lakinya. Kita ngajak berjuang gitu. Nah, manajer IT ya. Manajer IT itu ada pertama kalau di corporate ya. Jadi kalau manajer IT itu berarti Anda di corporate, bukan di konsultan. Kalau konsultan kayak kita perusahaannya Pak Nanang atau yang security manager
itu berarti dia di konsultan. Tapi kalau misalnya IT manager, which is itu di corporate. Corporate itu perusahaan yang dia punya produk sendiri. Nah, itu bukan di services itu ya. Nah, itu adalah pertama dia ngedesain solution arsitek dulu ya. Jadi eh, apa namanya? Ngedesain dulu. Nah, kedua dia eh, memilih tadi ya cost yang paling efisien. Misalnya sekarang oh kita solusinya on-prem atau on cloud itu misalnya. Oh, sekarang udah nggak zaman on cloud, on-prem. Sekarang pilih on cloud. Nah, setelah itu dia juga eh, harus mana yang efisien dan efektif antara misalnya AWS, Ali atau Amazon yang paling murah tapi kualitasnya bagus gimana? Atau mungkin cloud eh, yang Indonesia gitu, punya gitu misalnya, atau yang apa namanya, yang ada sekarang gitu, yang ada di pasaran, tapi bukan yang kalau kayak Amazon, Azure itu kan mahal-mahal ya. Nah itu tapi di antara itu yang paling murah mungkin kan Ali, makanya KPU kita pakai Ali, mungkin itu eh, pertimbangannya. Ini daripada Azure, Google atau Amazon, Ali paling murah. Nah, itu kemudian pilih ya mana yang efektif dan efisien. Dan ketiga, pengendalian tadi. Jadi mengendalikan gimana kita nggak down internetnya, nggak ada serangan yang berarti gitu. Apalagi kalau misalnya di corporate banking. Nah, itu security yang jadi isu gitu. Nah, kalau Anda jadi suatu manajer, itu yang paling penting adalah problemnya dulu ya, teman. Jadi kalau Anda nggak bisa mendefine problem dalam satu organisasi, mending jangan jadi manajer. Nah, semakin Anda, kalau Anda saat ini mungkin belum manajer, oke. Kalau Anda belum tahu problem dalam di suatu organisasi itu apa, tapi level Anda belum manajer, itu good things. Jadi Anda mulai dari bawah, karena Anda tahu detailnya. Kalau misalnya nanti istilahnya Anda day to day lah gitu. Jadi tahu operation, tahu production, itu dari detailnya. Jadi Anda tahu sebenarnya problemnya apa sih? Kenapa kita nggak achieve target produksi gitu. Kenapa kita nggak bisa secure gitu. Kenapa website kita kemarin tumbang? Kenapa BSI sempat kena eh, security-nya gitu. Nah, itu kalau kita masih di level bawah itu kita lebih tahu detail gitu. Atau mungkin teman-teman bisa ngobrol lintas divisi yang sama-sama di bawah gitu. Jadi tahu real problemnya. Tapi kalau Anda tiba-tiba di atas dan nggak tahu masalahnya, nah itu masalah gitu. Jadi kalau Anda masih di bawah, nah itu good things gitu. Jadi tahu sebenarnya problemnya apa. One day nanti Anda diangkat jadi manajer, Anda tahu. Dan solusinya Anda sudah tahu juga harusnya gitu. Atau paling nggak sudah tahu problemnya, itu udah good things. Karena once you define the problem, itu 60% you solve the problem gitu. Karena yang paling susah itu ada define problem. Gampang contoh realnya misalnya dokter ya. Ketika ada eh, kepala pusing di sorry, ada pusing di kepala, nah itu kan simptom. Apakah ada kanker atau ada eh, abses atau ada apa? Nah itu kan nggak tahu. Ini mohon maaf ya, mungkin dokter Indonesia itu tahu ada apa di situ, kadang buka dulu nanti baru tahu Pak. Nah itu karyawan saya ada kayak itu dan kayak gitu. Harusnya jangan sampai kita melakukan tindakan dulu
sebelum kita tahu problemnya gitu. Ini ada satu karyawan saya dibuka dulu, nanti baru tahu problemnya gitu. Wah, nggak boleh gitu. Dan itu udah kejadian. Gitu. Wah, kayaknya waktunya ini ya. Sampai jam berapa nih Pak Enam? Oke, mungkin kalau nggak selesai kita lanjut minggu depan ya, teman-teman. Ada yang boleh diingatkan sampai jam berapa kita? 21, 21.10 ya. Oh, udah 14. Eh, oke. Oke, nggak apa-apa kita 5 menit terus kita ini ya, kita lanjutkan minggu depan ya. Oke Pak, Karena ngikut kita banyak yang nanya tadi, terus banyak cerita ya. Nggak apa-apa ya. Semoga aman Pak. kita Siap Pak. enjoy aja teman-teman. Kita lanjut minggu depan sama-sama Mas. Nah itu, eh, nah nanti teman-teman saya berharap ada yang sharing juga ya, karena tentunya pengalamannya teman-teman banyak juga. Saya bukan orang yang paling ahli di sini, tapi saya hanya fasilitator ya. Jadi berdasarkan my experience, terus teman-teman juga pasti punya experience, apalagi apa namanya yang masih day to day itu sangat eh, apa penting banget pengalamannya untuk di share ya. Oke, eh, dan tadi ini pengetahuan dasar manajer ya. Jadi keahlian manajer ada komunikasi terus problem solving ya. Ini problem solving ini yang underrated ya teman-teman. Dan komunikasi. Orang selalu ngomongin masalah teknis. Padahal eh, orang bisa naik ke level manager itu bukan teknis lagi yang dibicarakan, tapi adalah soft skill-nya. Dia bisa ngelit, dia bisa nge-solve problem yang orang lain nggak solve, dan dia enak diajak ngobrol, ngomongnya nggak belibet, ngomongnya to the point. Oh Pak, ini problemnya, solusinya seperti ini. Nah, nanti kita akan melakukan ini, Pak, tindakannya seperti ini, dan kita berharap next semester ini sudah solve, Pak. Nggak ada masalah ini lagi. Itu komunikasi yang brilian. Itu yang kita sebagai top manajemen itu berharap banyak orang Indonesia kayak gitu. Dan ternyata, ternyata di kami itu, perusahaan IT consultant ya, itu menaikkan orang itu, ini yang dua ini terus terang kita harus katrol ya, atau kita harus upgrade gitu. Gitu. Jadi ini kita kita bimbang sih antara memilih teknisnya yang bagus atau soft skillnya yang bagus. Nah, akhirnya kita memutuskan teknisnya yang bagus dulu. Kita ambil profesornya di bidang security, software development, data science gitu. Setelah itu kita ajarin soft skillnya. Nah, kita akhirnya milih itu. Tapi kalau misalnya kebalikan mungkin agak susah di IT ya. Tapi kalau mungkin di service itu gampang. Mungkin service bisa gampang untuk teknis. Tapi kalau di IT mungkin agak susah ya. Jadi akhirnya di IT kita harus ngupgrade orang yang masih teknis doang. Jadi 60% oke, tinggal di apa? Diberikan waktu untuk belajar, communicate dan problem solving. Nah, itu mungkin teman-teman eh, apa namanya eh, apa eh, eh, diskusi kita malam ini ya. Nah, ini ada kelompok ya. Mungkin nanti kita ini panangnya ya. Kita bikin random aja ya kelompoknya. Jadi nanti kita jangan teman-teman yang milih. Jadi kita mau ngetes teman-teman koordinasinya kayak gimana. Jadi kelompoknya nggak milih. Nanti kita akan kocok ya. Jadi
siapa dapat siapa gitu. Nah, ini ada tugasnya dari Pak Nanang, nanti bisa di-share ke ketua kelasnya kali Pak ya, Pak Nanang ya. Itu yang kan Pak Pak Irul yang kemarin yang pertama kan kita menyampaikan tentang tugas di akhir itu loh, Oh iya ya. kelompok. Mm. Oke. Eh, jadi ini ya teman-teman. Kita karena kelompoknya belum di defend Pak ya? Belum. Belum ya. Belum. Mm-mm. Nah, Kita ini kemarin nanti nunggu ngingetin kelompoknya nih. oh Sama iya, kuliahnya yang mana belum yang kemarin. Pak belum Ketua kemarin mungkin, Pak Ketua. teman-teman nanti gini aja Pak Nanang kita tentukan kelompoknya. Habis itu mereka biar milih ininya apa namanya case study-nya ya. Jadi biar enggak favoritism lah ya. Jadi milih orangnya itu aja. Jadi kita bikin kelompoknya kita kocok aja ya dari yang ada. Jadi dapatnya fair nanti. Boleh. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan terakhir? Ternyata waktunya udah lewat. Nggak ada ya. Pak Nanang ada tambahan mungkin? Cukup sih mengingatkan aja tadi. Oke. Absen ya? Sorry. PPT-nya sudah di-upload ya di e-learning ya. Apakah sudah ada yang download? Materi satu dan 2 sudah saya sampaikan semuanya. Sudah ada di e-learning belum ya? Kalau belum nanti saya minta upload lagi. Kemarin sudah saya minta untuk upload. Sudah ada di e-learning. Oke. Oke. Ini habis ini ada kelas lagi nggak Pak Nanang? Nggak ada, Pak. Oh ya udah. Terakhir. Berarti aman lah ya. Oke. Maaf Ya. ya agak lambat teman-teman. Ternyata udah Karena ngetes. Pak, karena kalau pelajaran manajemen itu asiknya begini. Jadi kita berharap di pelajaran manajemen ini jadi tempat refreshing teman-teman sebenarnya. Nah, Karena boleh tuh. teman-teman bekerja ya. Iya sih. Jadi biasanya Iya, ngoprek betul, kayaknya kerjanya. betul. Jadi teman-teman punya masalah di case-case di setiap apa namanya company-nya boleh di-sharing ke kita juga boleh gitu. Jadi Iya kalau boleh tuh. Nanti. kalau di pelajaran S3 saya gitu Pak Irul, jadi saya suka masuk di pelajaran refreshing itu masuk di pelajaran marketing karena memang bidang saya di sana kan. Nah mantap tuh. Jadi jangan dibuat pusing. Jadi kita kalau memang ada masalah kita coba cari solusi seperti Iya. apa. Jadi benar Pak Nanang. Jadi memang eh, nanti kalau kita keluar dari sini eh, kalau nanya sesuatu ada tarifnya, tapi kalau di kelas ini tidak ya. Jadi kita per Iya, harinya iya. nanti eh, Benar-benar. keluar dari sini ada tarifnya. Tapi selama di kelas bisa nanya gratis dan mungkin teman-teman yang sudah banyak pengalaman juga boleh sharing juga ya. Betul, karena kan Pak Irul kan sayang sekali. Ini teman-teman pasti punya case-case masing-masing. Dan ini asiknya di sini karena teman-teman ini kelas karyawan. Kan menarik sekali. Nah itu sama tuh Pak. Hmm. Oh iya, belum ada tuh Pak Nanang ternyata. Mungkin nanti Gimana ya? di Harusnya sudah diupload dari kemarin-kemarin tuh. ya. Nanti saya sampaikan ya. Saya sampaikan. Ya. Oke. Ini ada grup nggak teman-teman? Grup WA gitu? Nggak ada ya? Bukannya sudah ada ya Pak di Telegram? Oh sudah ada ya? Oh ya udah. Nanti Iya Pak, biar yang di Telegram Pak. kalau misalnya di share di situ boleh juga nanti. Itu. Tak share ya. Oke, kalau gitu ya nanti minggu depan kita lanjutkan sedikit sama ada tentang teori manajemen ya teman-teman. Mungkin kita teori manajemen dan sejarahnya ya mungkin nanti eh, biar nggak ngantuk kita ambil yang menarik aja. Jadi kita ambil yang menarik sehingga teman-teman nggak apa namanya
nggak bosan ya dengarnya. Dan relevansinya dengan teori dan praktek saat ini gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya Pak Nanang. Ada tambahan? Cukup ya? Cukup Pak Jimmy. Oke, kita lanjut minggu depan ya teman-teman. Selamat malam dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih teman-teman sekalian ya. Selamat istirahat. Terima kasih Selamat Pak. berpuasa juga. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Pak, selamat malam Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam.